Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Itulah hakikat waktu. Tak peduli banyaknya kejadian yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan, kesedihan, keterpurukan, atau bahkan kehancuran. Ia akan terus berjalan dengan kecepatan yang konstan. 3 tahun lalu kita bertemu untuk kemudian saling berkenalan dan saling terikat dalam persaudaraan. Walaupun memang di awal kami bertemu, kami belum bersatu. Karena sebelumnya kami adalah orang-orang yang berbeda jalan. Dan kini, mau tak mau, suka tak suka, kami akan meluruskan jalan tersebut. Dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan dari jalanan yang terjal menuju jalanan beraspal. Karena kami tahu bahwasanya kami hanya memiliki satu tujuan. Tahun itu kami mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai cobaan yang akan datang nanti. Karena kami tahu suatu saat nanti kami akan menjadi pemimpin yang harus tahan banting dalam mengatur masyarakat agar senantiasa taat. Waktu terus berlalu, masa itu telah tiba, di mana kami harus mengangkat beban, berisi amanah kepemimpinan. Pangkat telah tersemat sejak kalimat baiat telah kami ucap. Amanah kepengurusan itu telah terbenam di dalam dada para anggota IST Zilwatus Sanam. Program-program kerja mulai dijalankan. Cobaan yang mulanya seperti tetesan hujan, lama-kelamaan menjadi deras, membuat kami mau tak mau harus menjadi lebih keras agar bisa menghadapi ujian dan cobaan yang silih berganti. Tiba-tiba badai menerjang dunia tanpa disangka-sangka, membuat kami ikut terkena imbasnya. Hujan cobaan itu baru mulai mereda di saat ujung kepemimpinan telah tiba, meninggalkan genangan-genangan di setiap jalan perjuangan, dan kita harus tetap bertahan karena satu badai cobaan telah terlewatkan. Era kepengurusan kami telah berakhir. Beragam pengalaman dalam kepengurusan telah kami rasakan, membuat kami merasa siap untuk naik tingkat dari tingkat seorang pengurus menjadi seorang pembimbing. Dan nama kami pun ikut berubah seiring dengan gantinya amanah dari IST Zilwatus Sanam yang bermakna puncak tertinggi menjadi santri nihai dengan nama Intifadah yang berarti pembebasan. Berbagai permasalahan dan juga keluhan dari para santri kami dengarkan untuk kemudian mencoba membantu menyelesaikan dengan solusi yang ada. Tak terasa masa itu telah tiba, di mana perjuangan berubah menjadi pengalaman dan perjalanan berubah menjadi kenangan. Kenangan yang tak mungkin terlupakan. Ya, masa kami untuk ditempa di pondok ini akan segera berakhir. Ilmu-ilmu serta nasihat yang telah disampaikan oleh para ustadz akan senantiasa kami ingat agar kami selalu selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Allahu Akbar.
Islam rugi. Tetapi sadari bahwa itu merupakan batu dasar, landasan untuk kita mengkaji lebih dalam lagi. Untuk itu jangan berhenti belajar. Memang belajar tidak harus lewat bangku kuliah, bisa otodidak, bisa mulazamah, bisa dengan cara yang lain. Tetapi yang jelas bahwa menuntut ilmu itu adalah sampai liang lahat, karena itu nggak ada batasnya. Seorang guru juga begitu, tahu tentang sesuatu, tapi ada yang lain yang belum tahu. Disitulah kemudian ketika kita tahu tentang sesuatu yang baru itu memacu kita untuk lebih senang lagi belajar. Itu sekali lagi saya minta supaya tetap belajar dilanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk menjalin komunikasi dengan teman-temannya. Itu penting supaya kebiasaan baik yang telah kita biasakan lakukan di pondok ini akan tetap terjaga di luar. Karena kita punya komunitas yang sama tujuannya, sama rasanya. Ananda tidak boleh berhenti, ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab tetap belajar. Tidak boleh berhenti dari belajar sampai ilmu yang Anda dapatkan ilmu yang maksimal. Yang kedua, Ananda punya tanggung jawab dan tugas mendakwahkan ilmu yang didapatkan dari Al-Mu'min sampai di pelosok Indonesia bahkan dunia. Tugas itu yang tidak boleh berhenti, apapun alasan Anda dan dimanapun Anda berada. Di anak-anak yang dari jurusan IPA maupun IPS yang mereka harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama, bawalah nama baik pesantren di mana saja kalian berada, kemudian bisa membawa diri di dalam lingkungan kampus masing-masing. Kemudian yang kedua, pada para anak-anak usahakan semampu mungkin untuk bisa berdakwah di lingkungan kampus masing-masing. Dan yang selanjutnya kepada anak-anak yang jurusan keagamaan, yang tentunya mereka punya tugas setelah lulus, kewajiban pengabdian 1 tahun di lembaga pendidikan atau lembaga dakwah yang ada di luar pesantren. Sementara beberapa lembaga yang banyak sekali meminta kepada kita, mempercayakan kepada kita semua untuk mengambil dari anak-anak kita, dari pesantren kita. Karena kita sudah dipercaya, maka nama baik pesantren tetap kalian bawa dengan sebaik mungkin. Maka siapkan dari sekarang, di mana saja kalian ditempatkan, jangan memalukan diri sendiri, jangan memalukan orang lain. Semoga antum semuanya ketika di masyarakat, di kampus, menjaga takwa kepada Allah SWT. Dengan takwa itulah antum akan mendapatkan kemenangan. Pesan yang kedua yang kami sampaikan, ikhris ala sholatika fil jamaah fil masjid. Jagalah sholat kamu berjamaah di masjid. Jadikan kamu ketika berada di luar itu seperti ma'had kamu. Jadi sholat yang kemudian yang kita biasakan di pesantren untuk jamaah, antum semuanya harus menjaganya, yaitu sholat berjamaah di masjid. Utamanya bahwa tugas kita ini adalah 3, yaitu mempelajari Al-Quran, kemudian nanti mendakwahkannya, nantinya lagi adalah memimpin umat dengan Al-Quran. Langkah pertama mempelajari Al-Quran, menghafalnya, mendalaminya, kemudian nanti didakwahkan kepada masyarakat yang nantinya kemudian untuk memimpin masyarakat dengan Al-Quran dalam seluruh lini kehidupan. Maka jangan berhenti belajar dan jangan berhenti berdakwah dan jangan berhenti berjuang. Insya Allah semuanya di jalan Allah. Hendaklah kalian bisa untuk
iltihaqud dirasi, yakni melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi agar kalian mendapatkan ilmu, terutama adalah ulumuddin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian itu menjadi orang yang alimun atau menjadi ulama yang mempunyai kompetensi ilmu yang sangat luar biasa. Dan ilmu itu mudah-mudahan bisa menjadi untuk acuan dan referensi daripada kalian semuanya untuk di masa ke depan nanti. Apapun itu nanti, atau menjadi pejabat, menjadi ulama besar, menjadi mujahid yang handal, mau menjadi TNI, mau menjadi bisnis kaya, orientasikan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang paling penting menurut saya dari hal ini. Jadi kami ucapkan selamat kepada santri NIAI yang sudah bersabar dalam menempuh pendidikan di pesantren selama 6 tahun dan 4 tahun kurang lebih. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat dan bisa diamalkan, diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak yang mengambil manfaat dan itu sebagai tabungan untuk hari akhir. Kami ucapkan selamat kepada kelas 6 NIAI. Semoga setelah dari pondok mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan mendapatkan berkah kuliah yang lebih bagus